الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح لنا وذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Para jemaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan daripada taklim kita. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah, pertama mohon maaf yang saya tanda di kitab ini berubah-ubah. Semua ada tanda di kitab ni. Jadi kemarin kita taklim itu pengulangnya taklim udah tahun lalu kali. Ini itu. Kenapa bisa berubah ini? Nih, tidak kitab untuk bertanda-tanda semua ini. Tidak salah saya sebelumnya menjelaskan tentang uzlah. Itu lanjutan babnya itu. Mana tanda? Ini dia. Udah ada. Kita lanjutkan. Wa kadza idza khafa al-wuqufu bi syubhatin aw fi haramin aw lidzaka mumathila. Dan demikian juga apabila dia takut terjatuh kepada hal yang syubhat atau terjatuh kepada hal yang haram atau yang seumpama bagi hal itu. Wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika fuddila. Hadza liman bil 'urfi yaqdiru ya'mur wa 'anil manakiri qad naha mutahammila. Sabran 'ala kulli al-adha la yaghlib fi dhannihi 'isyanuhu bimahafila. Artinya, dan bercampur dengan manusia, wal ikhtilatu binasina, pada salatul Jum'ah dan salat jamaah atau yang seumpama hal itu adalah perkara yang utama. Ini bagi orang yang mampu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah sesuatu yang mungkar, dalam keadaan menanggung beban dan bersabar
atas setiap gangguan dan tidak kuat di dalam dugaannya akan bertambahnya maksiat di tempat-tempat perhimpunan orang-orang. Maksudnya apa para jamaah? Mereka ini naik turun deh. Maksudnya apa para jamaah? Uzlah itu kan adalah menjauhkan diri dari keramaian. Tapi ketika bercampur dengan orang-orang di dalam solat Jum'ah atau di dalam solat jamaah, misalnya tempat-tempat kebaikan seperti menjenguk orang sakit, misalnya menjenguk orang sakit, ya, maka seseorang yang beruzlah boleh untuk melakukan di dalam hal itu. Atau mungkin umpama dia menghadiri jenazah, atau menghadiri sholat Id, atau menghadiri majelis zikir, atau menghadiri majelis ilmu, ya, ini adalah mungkin sesuatu amalan yang lebih utama untuk dia beruzlah. Daripada dia beruzlah, lebih baik dia menghadiri di majelis-majelis ilmu. Apa kata Imam Ghazali? Faedah bercampur dan bergaul itu ada 7. Ya. Ada kalanya sesuatu pergaulan itu dapat menjerumuskan kita kepada suatu jalan yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya bercampur atau bergaul itu juga memberikan dalam suatu manfaat kepada kita. Maka Imam Ghazali menjelaskan ada 7 hal. Ya. Bergaul itu ada 7 faedahnya. Yang pertama apa kata beliau? Yang pertama adalah at-ta'allum wa ta'lim. Ya. Belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Keduanya ini adalah ibadah yang paling utama. Keduanya ini ibadah yang tidak bisa tergambar melainkan dengan bercampur orang-orang. Dan akan mungkin seseorang itu ingin belajar dengan sendirinya, lalu mereka tidak memiliki guru. Dikhawatirkan gurunya adalah syaitan. Ya. Maka yang harus dia lakukan adalah tetap lebih dari 1. Artinya minimal antara dia dengan gurunya, atau bercampur dan bergaulnya mereka di dalam halaqah ta'lim sebagaimana para jamaah saat ini berkumpul, ya. Dan ini lebih afdal daripada kita beruzlah. Karena kenapa? Melihat bagaimana keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Ilmu itu kan adalah sifat Allah. Sedangkan amal itu sifat hamba. Ilmu itu sifat Allah. Amal itu sifat hamba. Maka kenapa ilmu itu menjadi mulia? Ilmu itu menjadi utama. Ilmu itu menjadi ke depan. Sampai dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, laukan ahad asyraf minal ulama' laqaranahumullah bi ismihi wa ismi malaikatih. Kalau seandainya ada yang lebih mulia dari orang-orang alim, maka Allah akan gandengkan namanya dengan nama malaikat. Sebagaimana ayat Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Setelah Allah bersaksi, malaikat-malaikatnya, Allah pun kemudian menyebutkan wa ulul ilmi, orang yang punya ilmu, yang menegakkan keadilan.
Di situ suatu keutamaan yang begitu luar biasa. Ya. Dan dia adalah bagian daripada sifat Allah. Oleh sebab itu dia mulia dan terpuji. Yang menjalankan ilmu tersebut adalah hamba. Maka amal disebut adalah sifatnya si hamba. Ya. Sifat penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan ilmu. Maka manusia dengan ilmu itu tidak bisa terpisah. Sampai dikatakan di dalam pepatah Arab, "Lau Allahumma salli ala Muhammad, laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim." Kalau seandainya manusia khususnya tanpa ilmu, maka mereka seperti hewan. Ya. Begitu mulianya ilmu itu. Ya. Maka andai kata ada mengajak kita uzlah untuk menjauhi manusia, sementara ada di hadapan kita majlis ilmu yang di dalamnya ada berkumpul mengajar dan belajar, maka ambillah berkumpul belajar dan mengajar. Hal itu lebih utama. Ya. Maka berkumpul dengan majlis taklim itu mulia. Seperti yang dilakukan oleh para jemaah. Ya. Bahkan doa kita pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat sedang membentangkan daripada sayapnya. Malaikat saat ini membentangkan sayapnya. Cuma mata kita tidak mampu menembus di dalam keberadaannya. Dan hal itu telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata tada'u ajnihataha li talibi ilmin ridan bima yatlub." Kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya ya untuk orang yang mencari ilmu, ridha dengan apa yang dia cari. Ya, ridha dengan apa yang dia cari. Maka suatu keutamaan yang begitu luar biasa ya hadir pada majelis-majelis ilmu ini. Yang kedua, memberi manfaat kepada orang-orang dengan bergaul itu. Kita bisa memberi manfaat dengan berbagai macam jalan. Saya tidak mampu untuk memberi manfaat ketika bergaul dengan orang-orang dengan ilmu saya. Karena saya bukan tergolong daripada orang yang alim. Dan saya pun tidak bisa menjelaskan kepada mereka tentang ilmu. Kita bisa memberikan manfaat kepada mereka dari hartanya. Apa harta yang kita bisa berikan untuk manfaatnya? Ya. Karena subhanallah, di balik daripada jalan ta'lim ini ada suatu kemuliaan yang begitu luar biasa. Ya. Bahwa banyak terbukanya suatu permasalahan hidup yang menjadikan suatu kesulitan bagi setiap orang, ternyata ketika mereka hadir di dalam majlis, permasalahan dunianya pun terselesaikan. Ya. Mungkin kita bisa membantu dari harta. Saya juga tidak mampu di dalam hal itu. Masih bisa dari badan kita, dari fisik kita, dari jasad kita. Kita bisa membantu. Dan kita bisa mendapatkan manfaat orang-orang. Dengan apa? Dengan usaha, dengan muamalah. Di balik daripada muamalah, ya, atau usahanya kita atau usahanya yang lain, bisa memberikan dalam suatu manfaat kepada yang lainnya. Ya. Subhanallah, ada satu orang, dia hanya jualan mainan di SD, di sekolahan. Subhanallah, setiap waktu sholat, dia pun pergi ke masjid dan hadir di majelis ilmu. Hadir majelis ta'lim. Ya. Dia hadir. Sampai kemudian pihak masjid itu begitu senang dengannya,
diangkatlah dia jadi marbot masjid. Diangkat jadi marbot masjid. Ada lagi jamaah yang senang dengan dia. Ini orang Masya Allah ini nampaknya jujur, bisa dipercaya, bisa diketahui dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistiqomahannya. Maka ada satu jamaah orang kaya, dia tertarik. Bagaimana kalau saya bukakan Anda usaha dan Anda yang menjaga itu? Subhanallah, dibukakan usaha dan usaha itu maju. Saat ini orang itu sudah mampu untuk bersedekah, menyumbang tempat agama-agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan manfaat bergaul itu. Manfaat bergaul itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali yang kedua ini. Ya. Kemudian yang ketiga, mendidik orang lain. Ya. Dia adalah suatu keadaan seorang, ya. Ada seorang keadaan Syekh Sufi, ya. Dan dia mendapatkan didikan dengan bermujahadah, ya. Untuk menanggung gangguan mereka. Serta ya, untuk mengekang keinginan daripada nafsunya atau memaksa daripada keinginan daripada syahwatnya. Ya. Yang ketiga kata Imam Ghazali, ya, seseorang yang berkumpul, ya, bergaul pada tempat-tempat yang dapat memberikan kepada dia suatu manfaat, seperti misalnya majelis ilmu, ya. Kita memandang kadang wajah-wajah orang soleh itu saja dapat membuat jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu lebih. Kalau ketika kita kurang di dalam melaksanakan kebaikan, coba kita lihat orang-orang soleh. Lihat orang-orang soleh. Atau kita mungkin bisa melihat kalau di zaman ini kita bisa buka bagaimana di YouTube kah untuk menenangkan, menampakkan bagaimana menjadikan suatu motivasi bagi kita supaya bisa untuk melakukan demikian. Seperti bulan Muharram ini, bulannya anak yatim. Bulan anak yatim. Saya kalau bulan Muharram gini, saya senang membaca, ya, kitab-kitab yang berhubungan dengan anak yatim. Cinta dengan anak yatim. Untuk membangun semangat kita, kita bacalah kisah-kisah bagaimana orang bersama anak yatim. Ya. Orang yang menjamin anak yatim. Kemuliaan yang begitu luar biasa. Contoh misalnya, subhanallah, ini juga dikisahkan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang bercerita tentang adanya seorang penjahat di Basrah pada saat itu. Begitu dia meninggal dunia, tidak ada satu orang pun mau mensolati jenazahnya. Tidak ada satu orang pun mau. Sampai sang istri itu pun mencari orang supaya bisa untuk mensolati dari jenazah suaminya. Karena dia adalah pelaku maksiat. Dia mabuk-mabukan. Pokoknya di pandangan mata orang sudah keterlaluan. Dan saya yakin jamaah kalau mendengar ada orang yang mabuk-mabukan, ahli maksiat, ketika mereka meninggal, dengan sendirinya lemah bagi kita itu untuk melakukan sholat jenazah kepada mereka. Bukan demikian? Ya kan? Maka sang istri pun mendapatkan ada 2 orang mensolati jenazahnya. Ketika sebelum tiba sholat jenazah,
Maka orang-orang menyaksikan ada ahli ibadah yang berdatangan. Ahli ibadah berdatangan. Mereka naik, berjalan ramai untuk mensolati jenazahnya. Orang kampung sampai heran, kenapa dia ini seorang yang kita kenal dengan keburukan? Kenapa banyak orang-orang melakukan ibadah sholatul jenazah? Maka satu orang ahli ibadah berteriak, wahai orang kampung, sholatlah jenazah untuk si fulan ini. Sesungguhnya tadi malam saya bermimpi dengan bisikan yang begitu jelas. Sholatlah jenazah untuk si fulan. Sesungguhnya aku telah mengampunkan daripada dosa-dosanya. Maka selesai sholatul jenazah, sang ahli ibadah ini mendatangi istrinya. Bertanya, kenapa seorang penjahat bisa mendapatkan suatu kemuliaan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada jamaah, ketika kita memandang seorang penjahat, jangan kita benci dengan orangnya, cukup benci dengan kejahatannya, gitu. Udah selalu saya katakan. Ketika kita melihat orang yang berlumur dengan dosa, cukup benci dengan dosanya, tapi jangan benci kepada orangnya. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang mampu untuk menyampaikan jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, ahli ibadah itu nanya, wahai ibu, coba diingat-ingat semasa hidupnya suami ibu itu, apa yang dilakukan? Dia bilang, suami saya adalah seorang yang jahat. Dia mabuk-mabuka, ya. Ya, tidak ada kebaikan baginya yang saya saksikan. Kata sang ahli ibadah, coba ibu ingat-ingat terus apa yang bisa ibu ingat. Maka sang wanita itu bercerita, ya saya ingat. Ketika dia pulang mabuk, ya, kemudian dia pun sadar di waktu subuh, dia mandi dan dia pun melakukan sholatus subuh secara berjamaah. Dilakukannya. Kemudian pernah beberapa kali disaksikan oleh saya, dia kira saya dalam keadaan tidur. Yang mana ketika dia sadar dari mabuknya itu di tengah malam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, neraka manakah yang kau siapkan untuk hamba yang terkutuk ini? Berulang kali dia mengucapkan, ya Rabb, dengan tangisan daripada matanya, dia mengatakan, ya Rabb, neraka jahanam manakah yang kau persiapkan untuk hambamu yang terkutuk ini? Sampai sholatus subuh dia hanya menangis menghadap Allah Subhanahu wa taala, membayangkan akan dosa-dosanya, dan kemudian dia pun pada saat itu dengan tangisannya mengingat tempatnya adalah bukan tempatnya surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi tempatnya adalah api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini padahal hakikatut taubah. Hakikatnya tobat inilah dia. Apa? Inabah, kembali. Kembali dengan menyadari dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah, dan dia menunjukkan kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai dia mengatakan, ya Rabb, neraka manakah yang kau siapkan bagi hamba yang terkutuk? Itu yang kedua. Yang ketiga, kata istrinya, rumah saya tidak pernah sepi dengan anak-anak yatim yang dipanggilnya. 1-2 orang setiap hari pasti ada anak-anak yatim yang berada di rumah saya. Dia santuni,
dia kasih makan, dia kasih baju yang baru, dia bahagiakan. Subhanallah. Ternyata di antara amalan yang dinampak manusia itu dalam keadaan dosa, ternyata ada 3 amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dan tidak diketahui oleh manusia lain. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima amalan itu. Kenapa bisa? Karena di saat dia beribadah, dia tidak mencari kemuliaan pada pandangan manusia, tapi kemuliaan pada pandangan Allah. Biarkan manusia lain menghinanya, karena dia tahu bahwa yang punya nama Al-Mu'izz dan Al-Mudzil adalah Allah. Tidak masalah kita mendapatkan kehinaan pada pandangan mata orang lain, tapi sesungguhnya kita itu mulia pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang antum pilih? Mau manusia memandang antum dalam keadaan mulia, sementara Allah memandang antum dalam keadaan hina? Atau kita memilih pada pandangan kemuliaan Allah, walaupun ada pada kehinaan pandangan makhluk? Dan mulianya seorang yang mendapatkan keduanya. Mulia pada pandangan Allah dan mulia pada pandangan makhluk. Ya, itu kan mengajarkan kepada kita suatu amalan yang membangkitkan semangat kita, ya, untuk kita bisa membantu sesama kita, ya. Kemudian manfaat yang keempat, kata Imam Ghazali, mencari ketenangan dengan orang lain dan memberikan ketenangan kepada mereka, ya. Ini disunnahkan pada perkara yang berkaitan dengan urusan agama, bukan secara umum, ya. Karena memberikan ketenangan kepada orang lain atau mencari ketenangan bagi orang lain, terkadang itu akan membawa kepada suatu tempat yang justru menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh, kalau perkara ini tidak menjadi dalam suatu agama, bahaya. Ente mau tenang enggak? Ayo kita pergi tempat ini yang di dalamnya ada hal dunia saja. Ya. Mau tenang, ayo kita pergi tempat ini insya Allah ente bisa tenang. Ternyata ketenangannya sama sekali tidak mampu membawanya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menjadikan hitam hatinya. Ini bahaya. Maka di sini dikatakan para ulama yang berkaitan dengan urusan agama. Perasaan tentram, perasaan tenang, ya, dengan para guru-guru kita atau disebutkan masyayikh, ya. Masyayikh di sini guru-guru, ya. Kalau saya nyebutkan masyayikh, saya sebutkan syekh, ini berarti guru. Ya, bukan syekh atau masyayikhnya orang Arab, bukan. Ini guru. Syekh itu umum, ya. Umum. Maka subhanallah, berkumpul kita bersama masyayikh, bersama guru-guru tadi, ya, dengan melazimi dalam suatu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga dapat membawa pada suatu ketenangan. Membawa suatu ketenangan, ya. Karena kenapa? Mungkin ada satu ilmu yang bisa kita dapati dari mereka yang dia sendiri terkadang tidak sadar menebarkan ilmu kepada orang lain. Ada satu orang cerdas, satu orang murid cerdas. Dia senang untuk mengumpulkan 2 orang guru, 2 orang alim, 2 orang syekh tadi. Kemudian baru keduanya ini dicari jalan supaya mereka itu bisa ribut. Bisa ribut. Ributnya bukan ribut berkelahi dalam hal itu. Maka dicarinya suatu pertanyaan. Ya. Yang satu jawab begini, udah dia diam.
kemudian terjadilah suatu perselisihan pendapat di kedua orang alim ini. Dalam kitab ini jelaskan begini, kitab ini. Si murid ini cerdas. Dia dengan bawa pulpen kertas, dicatatnya sampai habis. Subhanallah. Sampai ujungnya sang murid ini jadi orang alim. Begitu murid ini menjadi orang alim, ketika mencari dalam suatu permasalahan khilafiyah, dia tidak merasakan suatu hal kesulitan lagi. Kenapa? Karena semua catatan khilafiyah itu sudah didapatinya melalui guru-gurunya yang seakan dia itu mengadu, padahal dia ingin mendapatkan ilmu dari situ. Subhanallah. Ya. Gitu. Orang-orang alim kalau ketika mereka terjadi dalam suatu dialog antara mereka, antum yang awam jangan pernah ikut campur. Jangan pernah ikut campur, cukup diam saja. Kalau antum mau ngambil ilmunya, cukup diam. Karena biasanya dia itu akan mencari pembelaan kepada antum. Misalnya, betul enggak? Kata no. Gini ya, yang situ pun nanti, kan ente pernah nengok kan? Diam ya. Karena kalau andai kata antum jawab, iya mang, begini, ini namanya bukan cari ilmu, ngadu biar berkelahi. Ya, cari ilmu dari keduanya, kita hanya diam saja dan memiliki dalam suatu manfaat yang begitu luar biasa dibalik daripada ilmu itu. Disitulah akan kita dapati dalam suatu jalan ketenangan bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, untuk memperoleh ganjaran pahala, ya, dengan menghadiri misalnya jenazah, itu tujuan kita bergaul. Atau mungkin kita menjenguk orang yang sakit, atau mungkin kita menghadiri salat 2 hari raya misalnya, ya, atau untuk menghadiri salatul Jum'ah, ya, itu hal yang wajib, tidak boleh tidak. Atau menghadiri jamaah pada seluruh salat, ya. Atau mungkin kita bisa untuk melakukan dalam hal suatu fadilah-fadilah yang lain. Ini kan semuanya hikmah bergaul. Hikmah kita bercampur kepada seorang dengan tujuan yang kita jelaskan adalah bahwa memang ketika seseorang itu menyendiri, tidak bergaul kepada orang-orang, memiliki dalam suatu manfaat dan kebaikan yang begitu luar biasa bagi dirinya sendiri. Tapi ada kalanya Imam Ghazali menjelaskan ini, bahwa bergaul, ya, itu dapat memiliki dalam suatu manfaat. Antara manfaat yang keenam ini apa? Tawadhu. Tawadhu, ya. Dan ini di antara makam yang utama. Makam yang utama, kedudukan yang utama. Tidak akan mampu, ya, dirasakan seseorang itu tawadhu kalau dia dalam keadaan bersendiri. Kalau dia dalam keadaan sendiri. Orang yang banyak menyendiri, yang menghubungkan hanya dirinya saja, walaupun hubungannya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada suatu pergaulan antara diri dia dengan orang lain, yang dikhawatirkan itu adalah masuk takabur, sombong. Itu yang dikhawatirkan. Dan kalau kita ingin belajar untuk tawadhu, dengan muasyarah, mukhalatah, bergaul, ya, untuk kita belajar akan tawadhu itu, maka semakin terangkatlah derajat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pandangan manusia. Derajat dia di sisi Allah terangkat, dan derajat dia di sisi manusia itu akan terangkat disebabkan daripada ketawadhuan dia sendiri. Karena kata pepatah Arab, Allahumma shalli ala Muhammad, tawadha' idza manilta fin nasi rif'atan
fa inna rafi'al qaumi may yatawadha. Tawadhu'lah, tawadha idza manilta fin nasi rif'ah. Kalau keberadaanmu di sisi orang itu lagi terangkat, berusaha bagaimana melawan suatu hal yang terangkat ini menuju kepada kerendahan. Ya, kerendahan. Kenapa? Fa inna rafi'al qaumi may yatawadha. Maka sesungguhnya terangkatnya kedudukan di satu kaum itu disebabkan daripada kerendahan dirinya atau tawadhu. Tawadhu itu jamaah bukan semakin untuk menghinakan diri kita, semakin terangkat. Makin terangkat. Sehingga tidak heran, Masya Allah, ada orang-orang alim ya, yang mereka berusaha untuk menepas, menghilangkan kesombongan pada ilmu mereka dengan melayani umat. Dengan melayani umat, dia khidmah. Ya. Itu ada seorang alim besar, ulama dunia bahkan, ya kan, Habib Ali Al-Jufri. Beliau itu kalau sudah berada di Jeddah, tempatnya Allahyarham Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, kalau sudah acara di sana, jangan antum mikir dengan surbannya, dengan badan yang tinggi dan besar, jenggotnya terkenal sedunia, lalu duduk di depan bersama orang-orang besar di situ. Tidak. Apa yang beliau lakukan? Tukang membuatkan teh para jamaah yang hadir. Tukang membuatkan teh para jamaah yang hadir. Ya. Jadi antum kalau ketika melihat ada orang yang alim, guru-guru kita, dia berusaha untuk mengangkat ceper ya kepada orang lain atau melayani orang lain dengan buat air, antum jangan cegah. Jangan antum cegah. Ini kebiasaan kita kan, udah antum duduk ya, pandai kami ngejegan. Jangan. Ini antum semakin merosakkan hati orang alim tuh gitu, Pak. Ya, semakin merusakkan. Suatu saat kalau ketika kita membagikan nasi, membagikan air untuk orang lain, memberikan ini, jangan antum berusaha mengambil tugasnya. Kenapa? Karena semakin antum mengambil tugasnya, maka gagallah diri dia untuk menghantam kesombongan yang ada pada hatinya. Ya, khidmah itulah untuk kita menjatuhkan penyakit-penyakit hati, khususnya sombong itu. Saya kan sudah jelaskan, penyakit yang paling depan bagi orang alim itu kan dua. At-takabbur wal hasad, sombong dengan dengki. Sudah saya jelaskan itu. Nah, ketika mereka berusaha untuk mencari jalan, membersihkan di dalam hal ini, jangan antum cegah. Ini rata-rata kalau melihat misalnya ada orang alim buat air atau ngangkat air untuk jamaah, cepat jamaah ngambilnya, cegah padahal dia berkeinginan untuk menjatuhkan kesombongan yang ada pada diri dia. Ya. Di situ Imam Ghazali rahimallahu taala, beliau mengetahui ada seorang syekh besar. Beliau tahu. Lalu beliau ingin menambah keilmuan beliau. Padahal Imam Ghazali sudah terkenal. Ya. Maka beliau datangi seorang syekh itu ingin belajar. Dan kemudian apa yang diperintahkan oleh syekh itu? Silakan engkau bersihkan kotoran kambing yang ada di kandang kambing itu. Allah, seorang Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali, karena ini perintah guru dan saya ingin untuk mengambil ilmu darinya, saya ingin mengambil berkah ilmu. Imam Ghazali pun membuka bajunya. Kata sang syekh itu, jangan buka bajumu. Dengan jubah itulah engkau membersihkan kandang kambing itu, kotoran itu. Orang-orang melihat, ya Allah, Imam Ghazali yang alim ternyata macam itu.
ya kan? Yang diinginkan oleh si guru ini jangan sampai makam kedudukan engkau yang tinggi itu dapat justru menjadikan suatu hal kecelakaan bagi engkau, suatu yang mencelakaimu. Kenapa? Semakin muncul kesombongan pada dirimu sehingga engkau mulai untuk mengambil sifat Allah Al-Mutakabbir. Yang maha sombong itu Allah. Ingin menghancurkannya, ya begini caranya. Ingin menghancurkannya. Maka begitu Imam Ghazali mentaati perintah gurunya untuk membersihkan hati beliau, kemudian mengambil keilmuan daripada sang guru, pada saat itu sukseslah yang dilakukan oleh beliau. Kenapa? Pandangan kehinaan pada orang lain dengan seorang kedudukan yang tinggi seperti Imam Ghazali, ternyata pada pandangan Allah beliau mendapatkan suatu kemuliaan. Dan berjalannya waktu, ternyata bukan hanya pandangan Allah yang penuh pada kemuliaan, Allah berikan kedudukan beliau dalam pandangan kemuliaan pada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di situ. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, untuk mencari pengalaman. Pengalaman itu diambil dari bergaul. Tidak mungkin orang punya pengalaman tuh dia sendiri dalam hidup tidak peduli sama orang. Mustahil. Pengalaman itu akan didapatinya melalui bergaul. Nah, sehingga keadaan orang pun mereka mengetahui. Dan akal ini tidak mampu, tidak cukup untuk memahami kemaslahatan agama dan dunia. Ya, yang memberikan faedah itu adalah pengalaman. Ilmu kita masih penuh dengan kekurangan untuk menguasai daripada keadaan. Yang bisa itu adalah pengalaman. Yang bisa itu pengalaman. Subhanallah, berapa banyak orang-orang yang mendapatkan kemuliaan disebabkan dalam suatu pengalaman yang mereka rasakan. Ya, pengalaman mereka rasakan. Seorang pembuat kopi saja, ya, bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka membuat kopinya untuk orang-orang majlis dan untuk orang alim. Siapa? Tukang buat kopinya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu bisa mematahkan dan bisa memberikan suatu tambahan ilmu kepada ulama dunia. Bayangkan. Pada saat itu Yaman itu kan kehidupan mereka kan sederhana. Kehidupan mereka sederhana. Yaman itu kan tawadhu. Yaman itu kan zuhud. Sampai dikatakan Nabi hikmah Yamaniyah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW iman Yamaniyah. Hikmah itu ada di Yaman. Ya. Kemudian iman itu ada di Yaman. Ini yang bersabda siapa? Rasulullah. Saya geram di TikTok tuh jatuh-jatuhkan orang Yaman gitu, Pak. Ya. Saya balas di bawah gitu. Seakan mereka melawan apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad gitu. Ya. Maka kesederhanaan mereka menyebabkan pandangan orang lain itu adalah dalam kerendahan. Kata negara lain ini tidak ada apa-apanya ini. Sesungguhnya mereka para ulama sana tahta arjulina, di bawah kakinya kita. Maka subhanallah, saat itu ada musyawarah. Ada musyawarah besar. Musyawarahnya apa? Bahasa kubur itu bahasa apa? Bahasa dalam kubur itu bahasa apa? Yang satu jawab bahasa ummi. Sebagaimana bahasa kita di dunia, itulah bahasa dalam kubur. Yang alim satu jawab, sesungguhnya nanti di dalam kubur itu dengan bahasa Arab. Udah, dua pendapat itu aja. Satu orang yang tukang pembuat kopi yang diutus oleh Habib Ali Al-Habsyi ini, ada satu muridnya, saya udah lama belajar dengan antum biar saya pergi. Jangan,
Mana yang biasa buat kopi, suruh dia pergi ke sana. Yang biasa buat kopi itu. Subhanallah, dia tidak dipedulikan oleh orang, duduk belakang dan kemudian dia menunjuk tangan. Boleh saya jawab? Bahasanya ahli kubur itu adalah bahasa Suryani. Bukan Suryani Mama Ghufran, itu meramput itu. Makoli, Naramata Makoli, semua bahasa itu. Itu kalau diulang lagi itu lupa dah tu. Ya, bukan. Bahasa Suryani ada. Jadi bahasa Suryani itu memang ada para jemaah. Bahkan saya baca di dalam kitab itu, ya, bahasanya Nabi Allah Adam alaihissalam itu bahasa Suryani. Bahasa Suryani, ya. Maka pada saat itu mereka terkejut dengan jawaban sang pembuat kopinya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu. Ya, pendapat yang begitu luar biasa. Artinya adalah Allah angkat kedudukannya, ya, seorang pembuat kopi, karena kenapa? Berkah kerendahan hatinya yang mengangkat derajatnya dengan keberkahan ilmu yang Allah berikan kepada gurunya, dan mengalirlah kepada salik tadi, orang yang berjalan menuju kepada Allah, murid itu dengan mereka menuntut daripada ilmu dari guru-guru mereka. Ya, luar biasa. Ya, ini yang ketujuh. Jadi para jemaah sekalian rahmati oleh Allah, kemudian beliau menjelaskan di dalam kitab beliau ini, hadza liman bil urfi yaqdiru ya'mur. Artinya tempat keadaan yang tercampur, ya, dengan manusia, apa yang disebutkan itu lebih utama atau beruzlah pada hak orang yang memiliki kemampuan atas amar ma'ruf, orang yang memiliki kemampuan nahi mungkar, ya, dia mampu untuk menanggung dan dia mampu sabar, apapun yang ditimpanya dia mampu sabar, mau gangguan makhluk, ya, dengan sebab amar ma'ruf. Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya, pasti dua. Ada yang suka, ada yang benci, itu udah pasti. Antum mengajak kebaikan, ada yang suka, ada yang benci. Antum mencegah kemungkaran, ada yang suka, ada yang benci. Jadi kalau ada kata ada orang suka, ada orang benci, jangan antum heran. Ya. Siapa misalnya? Habib Rizik. Masya Allah. Mudah beliau sehat walafiat, ya. Beliau kan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Apakah ada yang suka? Banyak. Ada yang benci tak? Ada, pasti. Jadi kalau antum siap amar ma'ruf nahi mungkar, ya memang yang antum dapat ini, ada yang suka, ada yang benci. Maka ketika ada orang yang benci kepada antum, jangan marah. Maka mau pengen amar ma'ruf nahi mungkar, yang harus dilakukannya dua hal. Apa? Ya, dia tidak sibuk dengan gangguan makhluk yang lain, dan dua, dia mampu untuk berlaku sabar. Dua itu aja. Orang ganggu dia macam mana, dengan mulut ke dengan apa, dia tidak peduli. Udah. Dan dia mampu sabar. Baru sukses. Kalau dua ini tidak bisa. Karena memang dia harus mendapati dua hal ini. Kalau dia mau amar ma'ruf nahi mungkar, siap mulut orang itu akan pedas di tengahnya. Pedas. Kalau dia membalikkan arah, apa dia lebih parah lagi. Dia begini. Oh, jangan amar ma'ruf kalau gitu. Jangan nahi mungkar. Apa yang diganggu mereka kepada keadaan kita, kita tidak membalas suatu hal yang serupa. Baru kita sukses dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, masih dalam berkenaan hal ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan dengan keberkahan dari ta'lim, yang dalam keadaan sakit diberikan oleh Allah sehat walafiat, yang punya hajat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.